tutup lembaran lama. Udah, apalagi ini Ramadan, tutup lembaran kemarin. Lu yang begini, dan tutup udah, lupain, jangan ditutup lagi. Kalau ego, ini ego, abang ego, ada ego. Ulah kagak banget itu. Ego. Jadi apa? Jadi bego. Sama tinggal gitu, sama orang gitu. Jangan suka mukul. Mirip. Mirip ya? Ada. Iya. Ah. Apa dah Ustaz? Allah. Salam. Assalamualaikum. Oh, kumpul semua. Kumpul semua. Allah. Ini rumah siapa? Hah? Ini rumah siapa? Rumah orang tua. Orang tua. Orang tua dari istri. Ini Atau adiknya. adik. Itu Modal. kakaknya. Orang empat. Kayaknya bilang sak kembar. Kembar kayaknya. Kira masuk. Kira masuk. Ini kumpul semua keluarga. Abang adik berapa? Adik kedua. Kedua. Adik pertama dan adik dia. Di bawahnya Mama Adik. Saya mirip banget. Yang benar yang bisa. Hampir rambut deh. Iya. Namanya satu gen kan. Sama. Nah, ini rumah ibu nih. Rumah ibu. Nah. Tuh. Tingkat atas. Hah? Tingkat. Tingkat. Dulu nggak kayak gini. Jadi ini kan tembus nih di bawah tangga, itu cuma ada tangga. Saya tinggal di sebelah. Lama saya pindah deh. Tuh. Sama di sebelah juga suka yang dulu saya ceritain tuh kejadian gini. Dulu ini rumah sebelum kayak gini sering dipel pakai daun kelor. Siapa? Pakai air daun kelor. Namanya air beras. Jadi gini, kalau kita dikumpul di sini nih rame-rame nih, bawaannya saling ngadu emosi. Saya, dia nih semuanya saling ngadu emosi deh. Masing-masing emosinya timbul, yang nggak ada masalah sedikit pun suka timbul masalah. Jadi masing-masing nih kayaknya pakai emosi semuanya. Makanya saya nih alhamdulillah setelah berobat sama abang, pikiran saya tuh berubah total. Ame adik saya juga pikiran saya kayaknya sayang. Ame saudara semuanya saya sayang. Nggak ada namanya rasa benci gini. Nggak tahu itu kenapa begitu. Saya nih pengen lihat adik saya nih satu-satu masing-masing nih. Yang perempuan, yang ini, terus ame adik saya yang asli kan udah dilihat sama abah tuh. Itu. Nah ini kondisi di rumah ini nih, karena rumah ini sebenarnya sering di pel deh pakai air daun kelor, air beras, belum disiramin. Tiap hari? Enggak. Oh, jarang-jarang Ibu dulu. nih kalau ibu sakit nih, jadi ibu kalau pulang sini nih muntah darah sini. Saya nggak akur nih sama adik saya nih. Sebelum saya berobat nih nggak akur. Saya baunya nggak adik saya ini juga benci. Adik saya juga mungkin Gitu, Bang? tinggi. Hawanya begitu? Kenapa? Padahal di hati kan sayang. Ya mungkin ente yang bisa jelasin sama Bang Ane Gitu. Ente bisa baca pikiran Ane, bisa baca pikiran Ane. Masya Allah. Lebih baik ente jelasin ke Abang Ane. Itu aja. Gitu. Yang mana mau adiknya abangnya seperti ini kan gitu. Jadi kita aja yang Jadi jelasin. apa namanya yang kayak agak saya pun kita hubungan rumah tangga mau dihancurin. Saya ini nggak mau adik-adik saya seperti itu gitu. Pokoknya ada aja deh pokoknya. Saya sih bukannya emang ya istilahnya apa ya? Saya pengen aku. Ya alhamdulillah deh. Semenjak berobat ke sama Abah tuh total deh pikiran saya nih. Kalau udah ngeliat dulu apa yang mau dari atas ke bawah. Nah dulu di sini kamar ibu.
Oh, dulu kamar ibu nih. Kamar ibu. Terus ini skat nih. Nih, dulu sekat, kamar ibu. Nah, itu juga kamar, itu kamar saya. Kamar ibu. Terus saya pindah ke sini jadi kamar ibu. Kalau di atas dulu belum ada di atas. Jebol. Masih kamar dia berdua nih di atas. Dulu sih nggak kayak gini, bentuknya nggak kayak gini. Gembel deh, istilahnya bocor-bocoran, hujan-hujanan gitu. Saya di sebelah pindah, sama saya di sebelah juga suka ngalamin apa-apa. Belakang, depan, pokoknya setiap kemana saya pindah dulu, saya belakang. Nah, di Oh, sini- sebelah siapa? Dulu saya tinggal Oh. sebelah. Sekarang sepupu. Nah di sini katanya suka ada sekelebatan orang ya. Sekelebatan. Siapa yang suka lihat? Ini dua ya sekarang ini. Oh, iya. Nah, ini ada saya yang perempuan dilihat nih ada dia sesuatu yang hijau nih. Insya Allah sih nah, ya ini kebuka semuanya gitu. Ya Allah. Mudah-mudahan. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan adik saya Pak. Tuh, satu pun saya nggak mau kasihan. Namanya juga berumah tangga, di rumah tangga. Iya. Tuh. Masya Allah. Coba dia ada saya. Oh, iya. Pak, kasih. Pak. Ini adik saya yang perempuan. Oh, iya. Assalamualaikum. Saya pengen adik saya dilihat satu-satu gitu. Boleh. Kalau bang aktivitas apa? Aktivitas sehari-hari apa? Aktivitas ya di rumah aja sekarang. Pandemi ya, lagi pandemi gini ya. Iya. Ya walaupun ya yang ditahu juga kan. Mungkin yang ditahu lebih banyak kita. Ah, nggak Nggak tahu bisa aneh. sebut. Aneh nggak tahu aneh. Aneh orang fakir ilmu, fakir miskin ilmu aneh. Sini kan silaturahmi aja. Iya. Iya. Ini sama. Aduh. Afif masih. Oke. Alhamdulillah. Di daerah sini aja atau Kemana ini? mana aja? Depok udah pernah nyampe Depok? Alhamdulillah. Udah. Depok mana? Gimana? Depok Timur. Oh, Depok Timur. Aneh Depok lama. Bet aneh Depok lama. Masya Iya, Allah. Depok lama. Aneh Depok lama. Aneh. Depok lama. Depok lama di dekat stasiun baru Stasiun di Lio, Kembang Oh, Lio, sama Kembang Lio, Kembang Lio. Kembang Lio gitu. Jalan Ini Kembang Lio 1. Kembang Lio 1. Dekat Setu aja, dekat Setu Rawa Besar. Gitu. Masya Allah. Pasar. Pasar, aneh di tengah-tengah pasar. Ke sono pasar Kemiri, Oh. ke sono pasar Lama. Pepaya ya, tepatnya Pepaya. Hah? Pepaya, jalan Pepaya. Ada mau jalan apa ya? Jalan Kembang Lio. Kembang Lio. Enggak kan belakang Kembang Lio itu jalan Pepaya. Iya, iya, mungkin di situ. Aneh bisa dekat Setu lah. Gue nggak ke dalam. Masya Allah. Iya. Iya kalau keluarga ya begitu. Masing-masing orang-orang keluarga ada yang sependapat dan tidak sependapat. Ya, itu sudah lumrah. Ada yang sependapat dan tidak sependapat, itu sudah lumrah. Gitu kan? Tapi ke tidak sependapatannya itu perbedaan prinsip, perbedaan pendapat itu kalau menurut saya wajar. Dalam arti kata masing-masing punya hak, punya pendirian, punya kemauan, betul tidak? Tetapi dengan hal semacam itu, perilaku dan sikap seperti itu bukan berarti untuk menjadi musuh-musuhan. Ya. Yang ini merasa ini, yang ini merasa ini, yang ini merasa ini, yang ini merasa ini. Anu bukan ngejebak hati antum nih. Iya. 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 Mampir.
Yang ini merasa ini, merasa ini. Pendapat gue benar. Semua pendapat benar. Pribadi anak. Semua pendapat benar. Tapi yang lebih benar adalah akur dalam rumah tangga, dalam persaudaraan. Darah daging orang tua, darah daging adik, kakak, itu semuanya itu dalam diri kita. Walaupun kita rumah tangga yang sudah berbeda-beda. Orang tua sudah wafat. Sedih kalau melihat anak-anaknya dalam dunia, di atas dunia. Sering kan nggak cocok. Artinya apa? Akhirnya dampaknya kepada diri kita. Apa dampaknya? Keberkahan nggak ada, hilang. Benar, Pak. Yang kita rasakan dalam rezeki kita, dalam keberkahan itu kan bukan cuma rezeki aja. Keberkahan, kebahagiaan dalam rumah tangga, keberkahan dalam rezeki yang kita cari susah, keberkahan dalam nafkah, keberkahan dalam kebahagiaan. Kok panas aja, ribut aja gitu, rumah nggak ada akurnya, bentar adem, bentar ribut, bentar adem, bentar ribut, bentar adem, bentar ribut. Gelombang. Iya, betul tidak? Iya, itu namanya dinamika kehidupan. Tapi hal tersebut menjadi indah. Iya dong. Menjadi indah, indahnya artinya kalau kita menerima dengan lapang dada, dengan kasih sayang ya, bukan dengan kebencian. Kalau orang di hatinya benci terus, sewot terus, begitu ya. Mau kita bener ya salah aja udah. Gitu. Mau kita bener aja pada pasti salah aja. Kita nggak punya maksud begini karena penilaiannya nggak baik, salah aja. Tapi kita yang merasa disalahkan, jangan merasa kita merasa dikucilkan, tidak. Kan tadi dibilang masing-masing punya pendapat, masing-masing punya ego yang beda-beda. Tapi perbedaan itu bagaimana menjadi satu rumpun, saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana kita adanya orang tua dan sudah tidak ada orang tua, penggantinya siapa? Kakak orang tua, kita hargai pendapatnya kakak. Kalau beda prinsip, beda pendapat dengan kita hargai. Dan dia pasti punya maksud dan tujuan yang baik, nggak mungkin. Kita disuruh jual narkoba, nggak mungkin. Disuruh ngebunuh orang, nggak mungkin. Iya kan? Disuruh ngeracunin orang, nggak mungkin. Tapi bagaimana kakak ini yang punya tanggung jawab besar untuk sebagai pengganti dari orang tua supaya adik-adiknya semua bahagia. Gitu. Walaupun mungkin ada gesekan, itu udah pasti, yang Anda lihat begitu. Itu udah pasti. Tapi bagaimana gesekan itu menjadi indah. Seperti ketika kita menyalakan kembang api, bukan panas yang kita lihat, percikannya yang indah. Betul nggak? Jadikan itu panas, tapi menjadi keluarnya menjadi indah. Artinya apa? Walaupun emosi, tapi jadikan hati kita terus penuh dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian dan menjauhi, bukan. Banyak kan orang gitu, saudara sama saudara gondok-gondokan, merasa kesaingin, merasa apalah, ya itulah. Berarti kembali pada diri kita introspeksi, yang salah dia apa gue, gitu. Kalau kita telah lagi ternyata gue yang salah ya, dah rugi jadinya, bener rugi. Ruginya apa? Banyak kerugian di situ. Kita menjadi dengan hubungan keluarga, saudara menjadi rusak karena keegoan kita. Harmonis dengan saudara jadi rusak juga karena keemosiannya kita. Betul tidak? Nah, jadi menurut saya pribadi, ketika ada pendapat yang berbeda, argumentasi yang berbeda, yang di situ harus tanamin ada kasih sayang. Paling utama tuh. Karena ngeluluhkan yang lain, emosi hilang karena dengan kasih sayang. Amarah hilang karena dengan adanya kasih sayang. Kebencian apa lagi hilang karena ada kasih sayang. Kalau kasih sayang hilang, benci udah gede banget. Emosi udah pasti dah. Bisa main tonjok-tonjokan saudara sama saudara. Betul nggak? Kan banyak kita cerita tuh, harta warisan ribut.
Pembagian ini ribut, ini kaya dikit ribut, ini yang susah ribut lah. Bagaimana kita membarokah hidup dunia akhirat? Orang tua dalam kubur itu berbahasa nangis. Karena orang tua kita mati, saya dibilangin sama anak punya nyai dulu, kalau nanti nenek dah, nyai begini, kon, orang tua lo kalau udah mati, apalagi masih hidup, jangan lu sakitin. Apalagi udah mati, itu orang tua mati bukan mati kayu, bukan mati gedebong, kalau orang bahasa Betawi bilang, bukan mati gedebong, bukan, dia ngelihat. Lu bahagia, dia seneng. Lu susah aja, dia nangis. Kenapa? Ya Allah, ketika saya meninggal, ini anak-anak saya warisin bukan dengan keimanan dan kebahagiaan, tapi saya warisin keributan. Nangis. Kenapa? Dia tidak meninggalkan mewarisi keimanan. Nangis tuh. Karena yang diharapkan adalah ketika dia sudah wafat, dia meninggalkan warisan keimanan. Kalau orang ada iman, berarti masing-masing merasa cinta, punya cinta. Sehingga rukun, akur, benci. Ya, kan kata Rasulullah nggak boleh lebih 3 hari benci. Apalagi yang pengen zolimin orang. Aneh nemuin orang dijolimin mulu. Iya. Agak ada yang sampai berani main fisik, berani main belakang. Ada yang nemuin begitu mulu. Nah, memang perkara begitu kita nemuin yang ditanggung jawab. Iya. Karena kita kan hidup di dunia ini ada namanya malaikat kiraman katibin, pencatat amal kebaikan, pencatat amal keburukan. Kalau kita di dunia bahagia, artinya tidak pernah mencelakai orang sedikit pun, ya bahagia, pasti selamat dalam kubur. Kalau kita zalim sama orang di dunia, lihat aja saksiin dalam kubur. Nggak percaya itu matiin duluan. Kita naik lagi, iya pak bener. Naik lagi kasih tahu. Iya bener. Iya. Karena orang nyesel belakangan, nggak ada yang nyesel duluan. Kalau nyesel duluan orang soleh semua. Iya. Nyesel belakangan. Kalau nyesel duluan orang soleh semua. Gitu. Makanya penyesalan itu di akhir. Kebahagiaan juga bisa di awal dan bisa di akhir. Tapi cuma penyesalan yang ada di akhir. Kebahagiaan bisa di depan, bisa di belakang. Penyesalan cuma ada di belakang, nggak ada di depan. Nggak ngajarin, maafin. Emang itu penyesalan jadi di belakang. Iya. Ada awalan. Ada. Aduh gue nyesel. Jalan pelajaran hidup dia, kami nyeselnya duluan, bahagia dia. Tapi semua penyesalan itu ada di belakang. Gitu. Ya. Itu. Dan Bapak Zul, dan Bapak Jasad. Tadi Bapak Jasad siapa? Tapi ada baru Muhammad, makanya kita hidup karena Allah cinta, ada sesuatu yang dicintai dalam diri orang tersebut, dalam makhluk gitu. Karena manusia yang sempurna dibanding makhluk-makhluk lain, ada sempurna itu jangan kita kotorin gitu bang, pengajarin. Anda fakir ilmu dapat boleh nutur ya. Kalau bahasa orang Depok nutur lah ya. Makanya mudah-mudahan barokah hidup dulu. Kata kita rezeki pot-potan, tapi kita perlu banyak bersyukur. Banyak bersyukur, banyak bersedekah. Orang-orang yang sedang bersedekah itu bukan berarti langsung dibalas kebalikan kita. Enggak. Ada juga bisa langsung dibalas apa yang kita keluarkan dari sedekah tersebut. Ada juga jadi tabungan kita di akhirat. Ada. Tapi sampai kita sadari orang, ya Allah saya sedekah mulu tapi kok kagak kaya saya. Jangan salah, bisa jadi simpanan kita, bisa juga menolak bala. Saat itu mungkin kita mau jatuh musibah, tapi karena sering sedekah diselamatkan kita. Jadi sedekah kita. Gitu bang. Kalau solusi gimana? Solusinya? Ya kita mah ini namanya keluarga kan ya terbuka aja lah ibaratnya. Iya. Jujur sih, Terbuka satu sama lain kan kita lebih anak pribadi itu anak pribadi ya
dulu sih. Iya gimana? Ya kepengennya sih antara abang sama adik. Oh iya. Subhanallah. Betul. Yang anda pengenin seperti itu aja ya, walaupun masing-masing mereka sudah punya keluarga. Betul. Itu anak tuh memang seperti itu. Solusinya Solusinya. Kalau abang gimana? Inti aja. Ya, Ane bukan penengah, bukan juri. Ane Mah istilahnya terima gitu kan. Kalau yang lebih ya kebanyakan Ane terima. Gak apa-apa. Saya ini fair secara terbuka aja. Maaf ya, tapi kadang ada dari luar keluarga ya, yang sering apa sih kalau dibilang ya untuk istilah kata menghasut ada. Makanya jadi seperti pertengkaran begini gitu. Kalau anak sih merapanya sih seperti itu. Iya. Kayak ada hasutan dari itu. Bukannya sebuah nasihat. Kalau sebuah nasihat mungkin nggak bakal terjadi seperti pertengkaran. Itu yang anak rasain dari zamannya masih ada almarhum. Ya bukannya sulit ya, tapi gimana ya, feeling yang menyakiti situ aja. Karena dulu mohon maaf ya batin, keluarga ibu anak tuh dulu orang kucing. Apa? Orang kucingin. Almarhum ibu anak itu dikucilin sama orang. Sampai anak abang Amin yang udah jadi orang pada deketin Ustaz. Orang tuanya deketin. Itu yang mungkin Amin jadi gimana sih? Orang tua Amin rasain dulu, yang namanya masih kecil, yang namanya masih SD sekolah, makan aja susah Ustaz. Sampai orang tua Amin tuh ngajak ke pondok makan semua. Saudara tuh pada ada yang deketin paling jauh. Orang tua main apa temen rasa tinggalin. Tapi semenjak abang Anwar jadi, saudara pada datang Ustaz. Alasan silaturahim. Itu makanya kalau menurut anak sih yang bikin kehadiran itu bukan dari podcast. Iya. Iya. Masuk. Iya. Kalau anak sih kepengen solusinya supaya aku kita mah aku nggak mau di dunia doang tapi mau di Oh, amin, monggo, amin. aneh mau itu Betul. Sama. kita nanti di akhirat ketemu orang tua apa gitu nggak Jannah salah ya surga Allah Ta'ala. itu yang solusi setelah ini. Kalau anak sih ya jujur selama anak pertengkaran sama abang Ani, insya Allah Ani juga ikhlas. Masya Allah. Anak lepas jujur Ustaz, yang Ustaz bilang kata, jujur, anak dulu sempat benci sama abang Ani, tapi anak lepas rasa kebencian itu. Rezeki jatuh Ustaz, ngalir kemana aja. Makanya anak tuh pengen kayak abang Ani gua untuk adik, untuk aku. Allah. Gak mau, cuman itu doang aku. Cuman itu doang yang cuman itu doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jujur dalam hati anak tuh ada sedikit rasa kecewa terhadap semua. Karena anak dulu tahu tuh saudara mana dulu yang deketin orang tua, saudara mana yang jauhin orang tua. Anak dulu ngerasain kok orang tuanya ngajak kesini. Dulu saudara yang mana orang tua. Sampai ibarat kasar yang penting anak gue bisa makan. Tapi apa saudara? Ada beberapa sebagian ada yang sudah menerima, ada sebagian menurut itu bilangnya sih pengen ya insya Allah ya kalau anak pengen buat semuanya akur orang tua pasti sembuh Oh, pasti. pasti Pasti. anak sampai ini
ke tempat orang, tempat pasien siapapun, saya bilang jangan anggap saya siapa, anggap saya bagian dari keluarga. Mudah-mudahan ada inayah, sehingga Allah berikan taufik dan hidayahnya buat semua, termasuk buat saya. Kalau cerita model begini sering saya temuin banyak. Makanya segala sesuatu ketika ada unek-unek permasalahan, baiknya itu langsung diungkapkan. Kalau kita simpan, ya no? Akhirnya semakin banyak numpuk kebencian. Ketika sudah makin numpuk kebencian, padahal itu belum tentu kebenaran. Salah persepsinya ternyata. Akhirnya nimbulnya apa? Masalah. Benci yang tadinya kecil sejung kuku jadi besar. Tadi sudah disampaikan, gesekan. Ketika di dalam rumpun keluarga, ini pengen bahagia, ini pengen pasti. Yang namanya adik pengen kakaknya bahagia, yang namanya kakak pengen adiknya lebih bahagia. Betul nggak? Itu namanya saudara. Walaupun bukan saudara, satu makan, satu minum, ada kan yang begitu. Pengen melihat, ayo semua bahagia, semua sukses, semua bahagia, semua sukses. Tetapi ada orang yang ingin kasarnya ya, merusak kebahagiaan itu ada. Irinya, dengkinya, syiriknya ada. Bahkan merasa lu kedudukan lu nggak boleh jauh di atas gue. Ada yang gitu. Kita ngasih kebahagiaan saudara, panasnya kayak pantau, membenci. Kita kasih supaya ini bahagia, nggak boleh pokoknya lu, nggak boleh senang pokoknya lu. Begitu aja. Nah kalau udah kayak begitu, berarti itu bukan manusia. Iya, iblis yang produk manusia. Kalau yang sifatnya manusia tertanam kebaikan. Ada Rasulullah turun ke muka bumi kan, rahmatan lil alamin. Kasih sayang bukan dengan kebencian, dilurusin. Gitu. Orang mau hasut kita, gini ya, kasarnya gini Bang. Kalau orang udah cinta nih mahabbah. Udah tanam cinta mahabbah. Dari luar gesek kita buat benci, dari sini gesek kita buat benci, dari sini buat gesek kita buat ngancurin. Nggak bakal kena. Gesekan nggak bakal kena. Kalau gua mahabbah, lu mau ngomong apa kek? Iya. Mau kasarnya gini, mau titik sedih gaban kek bodo amat. Iya kan? Kasarnya gini, gua nggak minta beras sama lu, gua nggak minta makan sama lu. Apa lu ngurusin dapur gue? Gitu. Tapi kalau udah bener, jangan merasa paling bener. Dan salah, jangan merasa terkucilkan. Bukan. Dibenarkan, diluruskan, dinasehati, diarahkan buat kebaikan. Bukan dimusuhi, bukan. Kalau ego, ini ego, abang ego, adik ego, ulah kagak bakal ketemu. Ego, jadi apa? Jadi bego. Kalau ego, ini ego, abang ego, adik ego, ulah kagak bakal ketemu. Ego, jadi apa? Jadi bego. Masing-masing keras karena ego, jadi bego. Bukan ngajarin. Karena memang yang saya lihat seperti itu. Gesekan sehingga menjadi api, sehingga menjadi besar, jadi tabunan kasarnya. Akhirnya apa? Ini benci. Saudara sama saudara jadi jauh. Tutup lembaran lama, udah. Apalagi ini Ramadan, tutup lembaran kemarin. Lu yang begini, udah tutup, udah lupain. Jangan dikit-dikit lagi. Gak usah flashback ke belakang. Gak usah, jangan dikit-dikit lagi. Buka lembaran baru. Besok udah Idul Fitri, syukur-syukur umur panjang. Jangan merasa ini gue. Lu mau orang lain, jangan. Kita sama semua. Harta kita rezeki nggak ada, cuma sepas-pasan, tapi kita masih bisa nikmatin nasi, bukan nikmatin batu. Sadar sekarang. Bismillah. Tengok pasnya.
Buang. Ya Hanan ya Manan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus keluar saya bilang. Allah. La ilaha illallah. Capek. Iya. Capek kenapa? Capek kenapa? Capek kenapa? Hah? Capek kenapa? Hah? Capek kenapa? Capek ngurusin mereka. Oh. Allah. Capek bilangin mereka. Oh gitu. Allah. La ilaha illallah. Terus doain ya. Doain terus yang terbaik ya. Amin, amin. Doain terus yang terbaik ya. Ya akur semuanya ya. Amin, ya Allah. Ya. Kursi lagi. Tidurin, ambil bantal, sebentar. Sebentar. Ada bantal. Nah, saya tidur. Pelan-pelan. Pelan-pelan tidur. Sakit semuanya sakit benar. Bagaimana sakit? Sakit. Ya. Kaki lurusin, kaki lurusin. Kasihkan dulu. Tanya bagaimana senjata itu? Ingat perut. Ingat perut ya. Belum punya keturunan ya? Sudah berapa lama gak punya keturunan? Hah? 2 tahun. 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Terus belum. Nikah sudah berapa lama? 2 tahun. Nikah 2 tahun. Kalau kata dokter apa? Normal sih. Dokter apa? Ya, Beda normal. perutnya sakit. Sekarang perutnya sakit. Sakit perutnya. Allah. Allah. Tarik lagi. Allah. 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 Plastik. Lagi. Allah. Keluar. Keluar. Allah. Lagi. Keluar. Allah. Terus. Dulu ada yang pernah lihat ular di sini? Siapa yang pernah lihat ular? Bukan dulu sih kalau saya kelabang. Kelabang. Sama kecil. Ular. Pernah nggak? Dulu ada yang pernah lihat ular? Ada nggak keluarga yang pernah lihat ular? Almarhum mama dulu. Hah? Almarhum mama. Almarhum? Almarhum ibu. Ibu? Panjang kurang lebih 5 meter. 5 meter panjang. Terus hilang? 2. Almarhum lagi itu mama saya 1. Kayak ular piton. Terus hilang ya? Di mana? Sini aja. Bang, boleh pinjam ambil sarung nggak? Sarung. Sarung. Ini. Sini. Abang.
Sanu siapa? Anaknya. Oh, Sanu. Gak apa-apa nih. Maaf ya. Mereka masuk. Lagi terus. Lagi. Tarik. Tarik lagi. Lagi. Ini belum menyala ya. Tarik lagi. Lagi terus. Tarik lagi. Terus. Keluar. Hah? Gede. Terus? Gede hitam orangnya. Di mana? Depan pintu. Iya. Di atas kalau Iya. Saya keluarin di perut ya. Bismillah. Kita sudah mati pada kita rahmat. Keluar. Tarik nafas ya. Tarik nafas. Bismillah. Tarik nafas ya. Terus. Lagi. Maaf. Lagi terus. Lagi. Terus. Lagi. Lagi terus dorong. Terus. Pusingin. seram, Iya terus. seram. Biarin keseram juga. Lagi. Terus. Lagi. Allah. Terus. Allah. Buka air. 3 botol, 4 botol buka. 3 botol buka. Terus. Allah. Terus. Lagi. Allah. Terus. Allah. Terus. Lagi. Allah. Lagi. Allah. Allah. Terus. 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 Nggak ada urusan serem. Lagi terus. 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 Keluar ente. Bukannya mau serem mau habis keluar yang penting. Lagi terus. Lagi. Serem. Serem ya? Seram orangnya berbulu. Terus. Silam Ki. Bismillah. Maaf ya. Sama atasnya disiram, depan sama atas disiram. Depan atas semua siram. Jangan ganggu. Situ ganggu. Situ ganggu bukan di sini. Iya. Jangan ganggu. Kenapa jangan ganggu? Kamu disuruh. Disuruh. Iya. Jangan ganggu mama, kasihan. Kasihan ya. Jangan
Mama kasihan. Kita lepasin ya semuanya ya. Kita keluarin semuanya ya. Bismillah. Kasihan. Mama tolong Mama. Tolong. Ibu ini namanya siapa? Mana? Ibu almarhum namanya siapa? Ibu Zubaidah binti Matsani. Ibu Zubaidah Binti Matsani. binti Matsani. Iya. Mama dililit. Dililit ya? Mama diganggu terus sama orang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadirin wa quliyatu salahu ila haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Mama udah cantik, jangan diganggu. Siapa ibunya tadi? Ya Allah, ana lupa. Ibu Zubaidah Ibu Zubaidah binti Matsani. binti Matsani. Ya Allah, Ibu Zubaidah binti Matsani, selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Lepaskan semua ikatan. Jahat banget sih, ya Allah. Al-Fatihah. Saya lepaskan ikatan ularnya ya. Ya. Saya lepasin ikatan ularnya ya. Aduh, leher saya sakit. Iya. Panas leher saya. Ikatan ularnya saya lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh sakit. Allah. Oh, panas. Aduh, panas. Panas. Ya Allah, jangan dicekek sayanya. Ya Allah, tangan saya jangan dililit. Lepasin kakinya lah, jangan dililit. Ya Allah, Dia nggak bergerak ini. Dililit ular. Kaku nih, kaku. dua ular. Kaku nih. Kaku nih, tangannya kaku, kakinya kaku. Bismillah. Jangan. Bismillah. Kaku kakinya. Ya Allah, sakit. Jangan ditusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya siapa? Syarifah binti Hamzah Syarif. Jangan dililit, itu kayak mama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dililit. Kita lepas ikatannya ya. Wahai ular, lepaskan semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan. Ini bisa jadi penerus mamanya, jangan. Jangan. Syarifah, hadir. Bangun. Bangun. Istighfar. Istighfar. Syarifah. Istighfar, istighfar. 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 Melekkan matanya, istighfar. Istighfar. Istighfar, melekkan matanya. Melekkan matanya. Melekkan, Benar, melekkan. benar. Istighfar. Nah, gitu istighfar. Minum. Bangun, Bang. Minum, Bang. Minum, minum. Terus usap wajahnya sama kaki sama apa? Tangan sama kakinya. Dilulit ular tadi. Dari almarhum ibu. Sudah pernah ini mau jadi juga. Allah. Ibu itu. Maafin saya, ya. Jadi saya buka tabirnya. Gede banget. Iya. Ularnya besar. Iya. Saya mohon maaf tadi saya buka tabirnya biar lihat di antara kalian ini
biar ini. Jangan lihat jadi. Ada apa di rumah ini? Ada apa sebab musababnya? Karena ini juga bakal mau diambil juga. Iya, tapi kan dia yang Karena semua tangan, kaki semua dililit. Olah dari luar, Bang. Bukan jadi ada orang luar yang nggak suka sama keluarga di sini. Maafin. Maafin. Itu megang apa? Enak kan? Enak kan ya? Enak kan? Kalau bisa bikinin teh manis. manis di bawah naga. Karena di bawah saya masuk ke dimensi alam lain. Ini teh manis aja juga. Maafin. Lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama Abah. Teman-teman udah lihat tadi. Jadi teman-teman, ya Allah, orang yang melakukan kezoliman itu tadi melancarkan kepada keluarga tersebut, ibunya almarhum tadi. Dan tadi sedikit ada nasihat, bukan nasihat sih, mereka minta masukan dan sebagainya. Tadi Abah sedikit memberikan saran dan masukan. Nah, Abah gak pantas ngasih nasihat. Jadi Abah cuma bisa mengarahkan bagaimana keluarga ini bisa akur, rukun, damai, tanpa ada gesekan dari orang lain, dari luar dan sebagainya. Dan apalagi ada gesekan dari perbuatan orang-orang yang berbuat zalim sehingga memanaslah, sehingga untuk tujuannya adalah memecah belah keluarga tersebut. Teman-teman, tadi Abah membuka tabir dari adik pasien Abah ya. Membuka tabirnya supaya dia melihat, bukan cuma Abah doang nih gitu. Biar dia melihat ada apa di rumah itu dan sosok apa yang sudah membuat dan mencelakai orang-orang di situ ya, khususnya dari almarhum sampai kepada si adiknya tadi ya. Abah sampai di situ ada sosok yang sangat besar sekali di depan tuh begini ya, sama di atas. Terus juga ada ular yang melilit-lilit. Akhirnya Abah visualisasikan kepada si adiknya ya, perempuan tadi, supaya biar aja dia cerita. Kalau Abah yang cerita sih nanti orang wah mengada-ngada Abah. Apalagi Abah mungkin bahwa apa namanya mediator dari tim Abah gitu. Abah nggak bisa kayak gitu. Bahkan tim Abah nggak ada yang bisa jadi mediator. Nggak ada yang bisa jadi mediator. Abah juga bingung. Abah dalam penanganan pengobatan biar pasien sendiri yang merasakan, bahkan keluarga pasien sendiri yang mengetahui kondisi. Nggak mungkin sekarang saya yang sakit kok Kimedi yang kesurupan. Abah nggak masuk akal kayak gitu-gitu. Mendingan dia sendiri yang sakit gitu. Kayak sahabat, misalnya Abah di sini ada bisul, aduh bisul Abah sakit. Kimedi nggak sakit bisulan, ngapa dia yang sakit? Nih Abah sakit bisul di sini, biar Abah yang merasakan sendiri bisulnya. Nah semacam itu secara zahir. Ada juga yang mengatakan begini ketika Abah menangani pasien, Bah pakai mediator dong. Abah nggak mediator, kecuali mungkin penelusuran lah ya. Tapi ini kita penanganan pasien yang sakit, pasien yang mengalami penderitaan, ya biar si pasien sendiri yang merasakan, yang ngoceh-ngoceh dan sebagainya. Kembali ke penanganan pasien. Tadi Abah sudah memvisualisasikan kepada pasien untuk Abah buka tabirnya, kekasafannya Abah buka, dan dia melihat sosok yang besar dan berbulu. Ada dua sosok ya yang sangat menakutkan, dan ada dua ular yang melilit pada bagian tubuhnya. Termasuk tadi ada sosok almarhum, ibunya menceritakan begini sebagainya, dililit ular lah, inilah sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kejadian tadi ingin mencelakai setiap orang-orang yang ada di rumah situ, dari adiknya, dari maaf ya almarhum, Allahu a'lam, dari ibunya, dari anaknya, dari adiknya, siapa lagi nanti akan berpindah akan dihabisi satu persatu dengan cara jalan seperti itu. Dan tadi Abah sudah buka, sudah dibukakan ikatan ular yang melilit dalam tubuhnya, pantekan-pantekannya semua. Makanya tadi Abah tanya, ada nggak yang lihat ular di sini? Oh ada, dulu almarhum ibu saya melihat ular panjangnya 5 meter, setelah itu hilang, nggak tahu kemana ularnya. Di perut dari istrinya.
sehingga dia tidak berimbas, tidak mempunyai keturunan. Ketika sudah dibuahi janinnya untuk punya keturunan, dimakan. Ketika ingin dibuahi lagi, ingin punya keturunan, dimakan lagi. Akhirnya tidak jadi punya keturunan. Nauzubillah. Mudah-mudahan itu diangkat, dibersihkan, dan lilitannya sudah Abah buka tadi, teman-teman bisa menyaksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan, memberikan umur panjang, sehat walafiat, dan semua keluarga di situ diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat zalim, Abah kesel juga tadi. Kita perkara di dunia nih, hari semakin hari bukan makin bertambah umur kita, semakin berkurang. Kalau sudah semakin berkurang, introspeksi diri, apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal baik kah? Apa amal buruk? Udah banyakan kayak begini, udah pasti buruk. Bukan amal baik. Yuk sama-sama kita cari selamat dunia, selamat akhirat. Bukan selamat di dunia doang, tapi selamat dunia, selamat kubur, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang berbuat zalim dia bisa melihat penglihatannya, pendengarannya, seluruh batinnya. Kalau dia bisa melihat alam kubur, alam siksa, aduh, pasti nggak akan berani melakukan kezaliman. Ya, teman-teman, mudah-mudahan ini satu tayangan jadi nasihat buat kita. Ketika kita tidak suka dengan seorang, tidak menyukai dengan orang bahagia, tidak suka dengan iri dengki, ketika orang bisa berbagi, berbuat baik kepada orang lain, terus muncul iri dengkinya, muncul ketidaksukaannya. Oh, ini bahagia nih begini-begini, aku nggak suka ini. Itu nggak boleh. Justru dengan adanya begitu kita doakan orang-orang yang berbahagia tersebut, mudah-mudahan bisa berbahagia di dunia dan kubur dan di akhirat. Begitu, jangan malah iri benci ente. Berarti ada sesuatu dalam diri ente. Apa ya? Melebihi dari sifat syaitan dalam diri ente. Naudzubillah. Oke teman-teman, makasih sudah menyaksikan Tangan Abah. Mohon maaf kepanjangan ngomongnya dari ujung sampai ujung. Tapi setidaknya ada sisi poin yang manfaat buat diri al-fakir sendiri dan teman-teman. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa satu lagi, like, subscribe, komen tuh, bantu share, jangan tonton doang, bantu share ya. Insyaallah kebaikan antum mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan Abah berikutnya.